Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Mukhtasar Minhajul Qasidin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bersama hak yang ketiga yang harus kita tunaikan untuk saudara kita. Kita masuk hak qurrabi, hak yang keempat. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, alal lisani bin nutqi fa innal ukhuwata kama taqtadi subutanil makruhi taqtadi nuqqa bil mahbubi. Sebagaimana suatu persaudaraan itu menuntut untuk tidak membicarakan atau diam dari sesuatu yang dibenci, begitu juga persaudaraan menuntut untuk berbicara dengan sesuatu yang dicintai. Pada pertemuan yang lalu, hak yang ketiga adalah kita tidak berbicara atau diam untuk tidak membicarakan aib saudara kita. Dan yang keempat adalah kita berbicara dengan sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh saudara kita. Maka Ibnu Qudamah menyampaikan suatu persaudaraan itu menuntut diam dari membicarakan aib saudara. Begitu juga persaudaraan menuntut untuk mengucapkan sesuatu yang disukai, yang disenangi. Maka Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa alaihi an yatawaddada ilaihi bilisanihi. Seorang muslim harus menampakkan kepada saudaranya kecintaan bilisanihi, dengan lisannya. Jadi ini yang pertama. Hak yang keempat adalah berbicara kepada saudara dengan sesuatu yang disukai, yang disenangi. Maka Ibnu Qudamah menyampaikan, seorang muslim harus menunjukkan kecintaan kepada saudaranya
dengan lisannya. Dan ini yang jarang kita lakukan. Maka sebagaimana Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, beliau menyatakan, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu. Apabila salah satu di antara kalian mencintai saudaranya, falyu'limhu, maka beritahukan kepadanya bahwa asalnya dia itu mencintainya, ya, dengan ucapan uhibbuka fillah, saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hukumnya sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ini termasuk hak saudara sesama muslim, kita menyatakan kecintaan dengan lisan kita. Nah, maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Nasai, suatu ketika Nabi itu memegang tangan Mu'adz bin Jabal. Ketika memegang tangan Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka. Wahai Mu'adz, demi Allah, saya mencintai Anda. Wallahi inni uhibbuka, demi Allah, saya mencintai Anda. Ini luar biasa, terucap dari lisannya Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad SAW menyatakan kecintaan kepada Mu'adz bin Jabal dengan lisannya. Maka ini termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika Nabi mengatakan wallahi inni uhibbuka, wallahi inni uhibbuka, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, setelah Nabi mengatakan wallahi inni uhibbuka, Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, saya akan berikan wasiat kepada Anda. Kata Nabi, la tada'anna, jangan engkau sekali-kali tinggalkan setiap selesai sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ini yang pertama, alaihi an yatawaddada ilaihi bilisanihi, tunjukkan kecintaan kita kepada saudara kita dengan ucapan. Ya, cuman ini yang jarang kita lakukan. Ya, inni uhibbuka. Ya, kepada siapapun saudara kita yang muslim, kita katakan inni uhibbuka. Bila perlu seperti Mu'adz bin Jabal, ya, tangannya digandeng, kemudian mengatakan wallahi inni uhibbuka. Nah, kemudian wa yatafaqqadahu fi ahwalihi,
wa yatafaqqadahu, dan mencari berita tentang keadaan saudaranya yang tidak kelihatan, ya, mencari berita keadaan saudaranya yang tidak kelihatan. Ya, biasa ngumpul bareng, tapi ini kok tidak ngumpul. Biasa sholat jamaah, ini kok sudah beberapa hari tidak jamaah. Biasanya kelihatan ya di pasar, tapi ini kok enggak kelihatan. Ini namanya yatafaqqad. Yatafaqqad itu artinya mencari-cari berita tentang apa? Tentang keadaan saudaranya yang memang jarang sudah beberapa hari tidak ada. Dan ini sering dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menanyakan kabar sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Jadi Thabit bin Qais itu termasuk sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya beliau itu berkumpul dengan sahabat yang lainnya, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Thabit bin Qais itu? Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya akan kabarkan kepada Anda bagaimana keadaan Thabit bin Qais. Kemudian laki-laki ini mendatangi rumah Thabit bin Qais. Ketika mendatangi rumah Thabit bin Qais, Thabit bin Qais ini dalam keadaan duduk. Kemudian kepalanya itu diletakkan di atas sesuatu seperti ini, seperti kelihatan orang murung gitu. Nah, jadi laki-laki ini datang kepada Thabit bin Qais. Ketika datang ke rumahnya, Thabit bin Qais ini sedang duduk, kemudian kepalanya di kayak gini, kelihatan orang yang lagi sedih. Nah, kemudian laki-laki ini berkata kepada Thabit bin Qais, masya'nuka, apa yang menimpamu? Kemudian Thabit bin Qais ini mengatakan, saya tidak beradab kepada Nabi Muhammad SAW karena saya bersuara keras melebihi suaranya Nabi Muhammad SAW. Maka dulu itu adabnya itu tidak boleh seorang muslim itu ketika berbicara itu melebihi suaranya Nabi Muhammad SAW. Jadi Thabit bin Qais ini merasa tidak beradab kepada Nabi, kemudian dia merasa bahwasanya dia itu termasuk ahli neraka, kemudian dia termenung. Akhirnya laki-laki ini datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi, laki-laki ini menceritakan apa yang dia jumpai di rumah Thabit bin Qais ini. Diceritakan dia lagi termenung, dia memikirkan sebuah
dosa yang merasa Sabit bin Qais ini termasuk bagian daripada ahli neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki ini, beliau mengatakan, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahli nar walakin min ahli jannah. Jadi karena Sabit bin Qais ini merasa tidak beradab kepada Nabi, akhirnya apa? Malu dia itu bertemu dengan Nabi. Akhirnya tidak datang ke majelis Nabi. Kemudian Sabit bin Qais ini ya dicari oleh Nabi Muhammad SAW karena dia merasa tidak beradab kepada Nabi dan dia merasa dia itu termasuk penduduk neraka. Nabi mengatakan, idhab ilaihi, kamu datang lagi kepada Sabit bin Qais, kabarkan bahwasanya innaka lasta min ahli nar, Anda itu bukan termasuk penduduk neraka, akan tetapi Anda itu termasuk penduduk surga. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sering menanyakan sahabatnya yang sudah tidak kelihatan, yang biasanya ngumpul tapi tidak ngumpul. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sanad sahabat Anas bin Malik. Dan juga hadis yang masyhur, hadis yang sering disampaikan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mencari seorang imro'atun sauda, seorang wanita yang hitam, takumul masjid, yang senantiasa membersihkan masjid. Sudah beberapa hari tidak kelihatan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, kemana wanita yang biasa menyapu masjid, membersihkan masjid? Kemudian ada beberapa sahabat mengatakan, qad matat, wahai Nabi, wanita itu sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala kuntum adzantumuni, mengapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku di mana kuburnya. Kemudian ditunjukkan kuburan wanita tadi. Kemudian Nabi fasalla alaiha, Nabi Muhammad SAW menyolati di kuburan. Nah, dari hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sering mencari berita keadaan saudaranya atau seorang muslim yang biasanya kelihatan tapi tidak kelihatan. Nah, maka ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah, wa yatafaqqadahu fi ahwalihi. Jadi di antara hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim untuk saudaranya, hak yang keempat, salah satunya itu adalah mencari berita, bertanya tentang keadaan saudaranya yang tidak kelihatan. Kemudian wa yas'ala amma aradolahu, dan bertanya tentang sesuatu yang menimpa saudaranya, bertanya tentang sesuatu yang menimpa saudara sesama muslim. Jadi ketika ada
saudara kita tertimpa suatu musibah, kemudian bertanya, kemudian juga mengunjunginya, maka ini terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ada seorang perempuan. Seorang perempuan ini punya anak satu-satunya, kemudian anak ini meninggal. Satu-satunya anak kemudian meninggal. Nah, kemudian ketika anak perempuan ini meninggal, kabar ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada seorang wanita yang anaknya meninggal, satu-satunya anak itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW langsung mendatanginya. Ketika mendatanginya, didapati perempuan ini sedang menangis. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW mendapati perempuan ini sedang menangis, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian perempuan ini mengatakan, wahai Nabi, saya ini adalah seorang ibu yang punya anak satu-satunya, yang masih hidup bersama saya ya anak ini yang sudah meninggal sekarang. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma min imri'in awi mura'atin muslimatin yamutu laha salasatu auladin illa adkhalahumullahu bihimul jannah. Kata Nabi, tidaklah ada seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan ini punya anak 3 tapi meninggal semuanya. Punya anak 3 semuanya meninggal. Apa kata Nabi? Adkhalahumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kedua orang tuanya karena sebab kematian 3 anaknya itu, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Nah, jadi perempuan ini ketika didapati menangis, kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ketika ada seseorang itu anaknya 3-3-nya meninggal semuanya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga karena sebab kematian anak itu. Kemudian tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mengatakan, wahai Nabi, kalau anaknya yang meninggal 2 bagaimana? Apakah tetap masuk surga? Kata Nabi, na'am, ya tetap masuk surga. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi perempuan tadi, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu senantiasa bertanya tentang apa yang menimpa kepada saudara sesama muslim dan mengunjunginya serta menghiburnya.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, nanti kalau anaknya tiga-tiganya itu meninggal, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran atas meninggalnya anak tiga itu. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa yadharu syughlu qalbihi bisababihi, atau bacanya wa yudhira syughla qalbihi bisababihi, dan menampakkan sibuknya hati bisababihi, karena apa yang menimpa kepada saudaranya sesama muslim. Jadi kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, di antara hak yang harus ditunaikan adalah wa yudhhiru syughla qalbihi bisababihi, menampakkan sibuknya hati sebab sesuatu yang menimpa saudaranya sesama muslim. Loh, ini tingkatan yang tinggi ini. Ketika ada seseorang tertimpa musibah, kemudian hati kita itu merasa sibuk, hati kita itu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang tertimpa musibah. Nah, ini maksudnya demikian. Artinya ini derajat yang luar biasa, menampakkan sibuknya hati karena sesuatu yang menimpa saudara sesama muslim. Dan inilah yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW menyatakan, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sa'ilul jasadi bil sahri wal humah. Kata Nabi Muhammad SAW, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling mencintai, dalam hal bersikap lemah lembut. Masalul jasadi seperti satu tubuh. Ketika ada bagian yang merasa sakit, maka bagian yang lain juga merasa sakit. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi bisahari wal humah, akan mendapatkan sahar. Sahar itu artinya tidak bisa tidur. Wal humah, humah itu demam. Artinya kalau satu bagian terasa sakit, maka bagian yang lainnya juga merasa sakit. Nah, ini yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini termasuk hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita, menunjukkan sibuknya hati. Artinya apa? Merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita yang tertimpa musibah. Kemudian berikutnya wa yubdiya as-surura bima yasurru bih, menampakkan kegembiraan dengan sesuatu yang menggembirakan saudaranya. Artinya apa? Ketika saudaranya itu merasa bahagia, maka kita ikut merasa bahagia.
Ketika saudara kita merasa senang, kita juga merasa senang. Ketika saudara kita mendapatkan nikmat, kita juga merasa bahagia. Kenapa demikian? Karena untuk menghilangkan sifat hasad. Ya, untuk menghilangkan apa? Sifat hasad. Karena sifat hasad itu dimulai dari apa? Dari ketidaksukaan. Ketika saudaranya itu mendapatkan kenikmatan atau kebahagiaan, maka ketika ada saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, maka tunjukkanlah kita ikut merasakan kebahagiaan. Tunjukkan kita kepadanya bahwasanya kita ikut bahagia. Kenapa demikian? Kalau ada rasa tidak suka ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, ini termasuk bagian ciri dari hasad. Hasad itu kan demikian. Pertama, merasa tidak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua, berangan-angan berharap agar nikmat saudaranya itu hilang. Yang ketiga, lebih parah lagi, berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada dari saudaranya. Jadi tingkatannya demikian. Pertama, tidak suka kalau saudaranya itu mendapatkan nikmat. Kemudian yang kedua, berharap nikmat saudaranya itu lenyap. Yang ketiga, ini berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk melenyapkan nikmat yang ada pada saudaranya. Nah, maka Ibnu Qudamah menyampaikan, hendaknya sebagaimana hak yang harus ditunaikan adalah apa? Menampakkan kegembiraan dengan sesuatu yang menggembirakan saudara kita. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian berikutnya yang keenam, beliau menyampaikan, wa min dzalika, dan diantaranya juga, an yad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaihi, memanggil saudaranya bi ahabbi asma'ihi ilaihi, dengan nama yang paling disukainya. Entah itu laqab, julukan, entah itu kunyah, entah itu nama aslinya, pokoknya nama yang paling disukai. Ya, jangan memanggil nama yang memang nama itu dibenci oleh saudara kita. Ya, jangan sampai kita itu memanggil saudara kita dengan nama yang tidak disukai. Nah, jadi ini hak yang harus ditunaikan. Memanggil nama saudara kita dengan nama yang paling dicintai. Entah itu laqab, entah itu gelar, entah itu julukan, entah itu nama aslinya. Nah, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan, salasun yusfina laka wudda akhika. Ada tiga perkara yang bisa memurnikan kecintaan Anda kepada saudara Anda. Ini kata Umar bin Khattab. Ada tiga perkara yang mana tiga perkara ini bisa memurnikan kecintaan kita kepada saudara kita.
Yang pertama, tusallimu alaihi idza laqita. Engkau memberikan salam, engkau mengucapkan salam kepada saudara engkau ketika berjumpa. Ini salam ini jangan dianggap remeh. Karena ini yang akan mengeratkan apa? Tali ukhuwah, tali kecintaan. Nah, makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, afala atullukum bisyai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian melakukannya maka kalian saling mencintai. Apa? Afsus salam bainakum, mengucapkan salam di antara kalian. Sampai-sampai Nabi itu mengatakan, ketika ada dua orang yang saling diam-diaman sudah 3 hari, lebih dari 3 hari, maka kata Nabi, khairuhuma, yang paling baik di antara keduanya siapa yang memulai mengucapkan salam. Nah, kira-kira kalau orang lagi benci sama orang itu ngucapin salam apa enggak itu? Kayaknya susah ngucapin salam. Susah. Orang kalau lagi benci sama orang, jangankan ngucapin salam, ketemu aja enggak mau gitu. Nah, makanya kata Nabi, kalau ada 2 orang saling diam-diaman kemudian lebih dari 3 hari, maka yang terbaik di antara keduanya adalah siapa? Yang pertama mengucapkan salam. Nah, maka kata Umar bin Khattab, salah satu yang bisa memurnikan kecintaan kita kepada saudara kita, tusallimuhu idza laqit, tusallimu alaihi idza laqitahu, mengucapkan salam ketika berjumpa. Kemudian wa tuwassi'u lahu fil majlisi, kemudian melapangkan majelis untuk saudara, melapangkan majelis untuk saudaranya. Artinya melapangkan majelis itu ketika majelis ini sesak penuh, itu berlapang-lapang. Nah, itu dulu, tapi sekarang mah tidak lapang-lapang, sudah terlalu lapang. Kenapa? Ya sedikit yang hadir itu. Kalau dulu memang berlapang-lapang dalam majelis, ya. Kalau sekarang berlapang-lapang majelisnya itu. Ya. Kalau dulu memang ya yang hadir itu saling pengertian, melapangkan majelis. Karena apa? Memang betul-betul penuh, sesak gitu. Artinya memberikan kesempatan duduk untuk saudaranya. Nah, tapi sekarang itu yang berlapang-lapang majelisnya berlapang-lapang. Ya. Tayyib, jadi tuwassi'u lahu fil majlis, artinya melapangkan majelis untuk saudara. Nah, kemudian yang ketiga, kata Umar bin Khattab, wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi ilaih, dan engkau memanggilnya dengan nama yang paling dicintai, dengan nama yang paling disukai. Ini jarang ada nih. Kalau dulu itu kan orang punya kunyah, punya lakob, ya, punya kunyah, punya lakob. Kunyah itu nama yang berawalan abun atau ibnun. Kemudian punya lakob, lakob itu gelar, julukan. Ya, makanya kalau di dalam ilmu hadis itu gelarnya sama, namanya beda. Namanya sama, gelarnya beda.
kemudian namanya sama, B-nya beda, kemudian namanya beda, B-nya sama. Nah, ini keunikan ilmu hadis saya gitu. Nah, jadi tanyakan mana nama yang paling disukai. Dengan itulah kita memanggil. Nah, cuman kalau di Indonesia apa namanya, ya jarang ada yang pakai kunyah, jarang ada yang pakai julukan. Dan julukan pun kadang-kadang yang julukan yang tidak baik itu. Ya, memanggil tetapi julukannya yang tidak baik gitu. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah sanallahu wa iyyakum. Wa min dzalika an yusniya alaihi bima ya'rifuhu min mahasini ahwalihi inda man yu'siru as-sana'a indahu. Yang ketujuh adalah memuji saudara dengan sesuatu yang dia ketahui dari kebaikan-kebaikannya. Indaman yuksiru sana'a indahu, kepada seseorang yang mengutamakan pujian di sisinya. Artinya kita itu boleh memuji saudara kita, tetapi tidak boleh memuji yang berlebihan. Nah, ini juga untuk menghilangkan rasa hikat, rasa dengki. Kira-kira kalau orang punya dengki itu nggak akan memuji. Kenapa? Ya itu pikirannya jelek semuanya. Nggak ada kalau orang yang hasad itu memuji orang yang dihasad, tidak ada. Makanya Ibnu Qudamah luar biasa. Kita itu sebagai hak yang harus dipenuhi adalah memuji saudara kita dengan pujian yang layak baginya. Untuk apa? Menghilangkan rasa dengki, rasa hasad. Kalau orang sudah hasad itu tidak ada apa kebaikan bagi orang yang dihasadi itu. Taib, itu saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi